Tahu nggak apa yang membuat gue bertahan? Cuman janji gue sama diri gue, sama mama gue. Ma, saya tahu bagaimana mama berat. Dari mama hamil saya sampai mama besarkan saya. Saya minta maaf. Karena bukan kemuliaan yang saya kembalikan, tapi saya mencoret martabat itu. Sampai akhirnya suatu ketika, ini gak apa-apa, gak panjang ya? Gak apa-apa ya? Kita acaranya kalau agak bete boleh pulang ya, silakan. Supaya saya akhiri juga, kita akhiri ya. Kita acaranya sampai besok pagi. Wow, iya. Oke, sampai di mana tadi saya? Iya, saya bilang, sampai saat ada satu kejadian, saya mau menikah dulu sama seorang wanita. Wanita itu, bro, gerejanya hampir kalau kita bilang setiap hari. Keluarganya, ini saya tell true story aja ya. Perayaan ekaristinya ibaratnya tuh setiap hari di rumahnya. Saya orang berdosa lihat itu, jatuh mentalku. Saya lihat, aduh nggak pantas lagi. Tapi kok dia mau sama saya ya? Oke. Itulah kasih karunia bro ya. Datang lagi ke Tuhan. Tuhan, Denny anak nakal, suka main perempuan. Kali ini saya jalan yang benar. Saya tidak akan melanggar perintahmu pada saat saya dengan dia. Supaya kau berikan saya jalan yang bagus. Saya sangat mengagumi wanita ini. Jadi saya istilah kasarnya ini tidak mau ada hubungan-hubungan yang melanggar perintah Allah. Seumur hidup baru kali ini nih. Ya. Yang lain melanggar semua perintah Allah. Gitu kan. Jalanlah awak 1 tahun. Wih, luar biasa. Berarti Tuhan berkati. Datang suatu hari dia. Saya pikir ngajak nikah. Saya sudah punya laki-laki lain dalam hidup saya. Sering terjadi di ibu kota. Sering terjadi. Terus gue diem aja. Ini yang salah di mana ya? Saya cross check sama teman saya. Ternyata dia itu kepengen disentuh sebenarnya. Itu serius. Dalam hati saya, ini kok dunia udah kebalik-balik begini ya? Stres gue bro. Mulai gila. Akhirnya satu malam itu saya stres banget. Saya tulis di tembok, pergi mencari Tuhan. Luar biasa, luar biasa. Itu. Dan lu tahu tempat pertama yang gue datang dari kejadian itu setelah malamnya kan, itu malam ya. Gue jalan, di kepala aku nih kayak bisa dengar banyak suara kayak orang gila gitu. Saya pikir saya udah gila saat itu. Udah gangguan psikologi. Tempat pertama yang saya datang besoknya, saya lupa di sini nih saya duduk. Ini saya kasih kesaksian, tidak ada orang satupun. Lu nggak pernah tahu kan? Saya duduk di sini, di sini gue duduk. Persis. Oh mantap tuh. Nggak ada satu orang pun tahu kan? Ada yang tahu nggak di sini? Kru-krunya ada yang tahu nggak? Nggak ada kan? Lu cek CCTV, nanti gue kasih tahu tanggalnya. Saya duduk di sini sendiri bro. Tapi pas hari Minggu kan? Tidak tahu pokok hari apa itu, cuma tidak ada misa. Ada ibadah? Nggak ada? Tidak ada ibadah bro. Kosong. Dan gue bingung kenapa gue boleh masuk. Pantas nggak ada yang tahu. Iya. Tadi mau ngambil TV, cuma agak kegedean ya. Iya. Saya duduk di sini. Saya berdoa. Oh that's good. Tuhan, bla 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 bla. Air mata udah jatuh. Udah nggak usah gue ulangin ya. Nanti air mata gue jatuh lagi ya. Iya. Makeup rusak soalnya ya. Ih cucok Jin. Berdoa lah. Oh di situ jatuh air mata. Setelah berdoa, tahu kan kita berharap kita merasakan Tuhan ya, atau apa? Enggak ada Tuhan. Tak ada. Saya kecewa. Tempat yang saya anggap sebagai rumah Tuhan, tak ada Tuhan. Saya bingung. Saya pergilah. Maaf, saya menyeberang ke masjid. Karena kenapa saya ke masjid? Karena saya dulu waktu kecil saya belajar Islam. Dan bapak saya pun masih keturunan dari agama Islam.
dari nenek saya, dari ibu dari mama saya itu juga masih dari keturunan banyak Islam. Maka saya sangat mencintai agama itu karena itu berasal dari leluhur saya juga gitu. Saya datang ke sana, ya saya melakukan ritual saya. Kemudian saya berdoa. Kok nggak ada Tuhan juga ya? Saya nggak menyalahkan tempatnya, tapi saya menyalahkan diri saya akhirnya. Kok saya nggak menemukan Tuhan? Kok? Jadi akhirnya stres. Saya pergi ke vihara. Ambil cus. Sio apa nih? Kan? Saya nggak ngerti bacanya apa. Saya berdoa, saya diam, saya duduk, saya begini, saya mikir, saya liatin itu patung ya kan. Kali-kali dia ngomong nih. Ngerti kan kalau ada di kondisi begitu kan? Kita tuh udah aneh gitu loh. Galau ya. Iya, udah depresinya kayaknya udah jauh ya. Kayak saya perlu psikolog deh kayaknya, psikiater kayaknya. Dibandingkan saya perlu apalagi namanya pergi mencari Tuhan kayaknya. Saya liatin. Kok nggak ada Tuhan juga ya? Pergilah aku akhirnya capek kan. Pergilah saya ke rumah temen. Kalau misalnya kondisi kayak gitu, ketemu temen yang deket kan, siapa tahu ada solusi. Ngobrol nih, bro, kosong gua. Ngerti, tahu kan? Dia ngomong itu kita kosong gitu ngelihat gak tahu apa. Wah saya bilang saya kacau. Akhirnya suatu malam